Gubernur Zaid Berwa. Menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini, suatu kebijakan harus mempertimbangkan sisi kebermanfaatan untuk masa depan. Lantas, sudahkah kebijakan pemindahan ibu kota negara menjadi suatu kebijakan yang mempertimbangkan kebermanfaatan untuk masa depan? Dewan Juri yang terhormat, keadaan-keadaan yang terjadi di negara Republik Indonesia pada saat ini, seperti yang berupa ketidakmerataan pembangunan, kepadatan penduduk di Pulau Jawa, serta permasalahan lingkungan di ibu kota negara Jakarta, menjadikan suatu alasan yang kuat bagi pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara. Adanya visi Indonesia di tahun 2045 untuk menjadi 5 kekuatan ekonomi dunia juga turut serta mendorong pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara. Sebagai suatu negara hukum, suatu kebijakan sudah seharusnya memperhatikan kehendak dari rakyat. Sekalipun telah disahkan undang-undang mengenai pemindahan ibu kota negara, namun ternyata kebijakan ini masih menuai berbagai kontroversi di masyarakat. Dengan melihat Pancasila sebagaimana yang dinyatakan dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta tujuan nasional negara Republik Indonesia yang termuat dalam konstitusi, menjadikan segala jenis kebijakan pemerintah harus dilaksanakan secara terukur dan teratur demi terwujudnya keadilan serta tujuan nasional. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, marilah kita melihat ihwal pemindahan ibu kota negara dari sudut pandang pro dan dari sudut pandang kontra. Menurut sudut pandang pro, pemindahan ibu kota negara merupakan suatu kebijakan yang mampu membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia karena pemilihan lokasi ibu kota negara yang baru tidak berada di Pulau Jawa, yang mana dalam hal ini pemerataan pembangunan dapat diwujudkan dan oleh karena itu dapat menyebabkan keadilan untuk seluruh wilayah di negara Republik Indonesia. Menurut tim kontra, kebijakan ini merupakan kebijakan yang dipaksakan karena dilaksanakan di tengah pandemi dan juga beban pengeluaran negara yang masih tinggi serta adanya hutang negara. Tim kontra juga mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini justru merupakan kebijakan yang minim dengan urgensi dan tinggi akan risiko. Sebab itu, masyarakat kembali mempertanyakan, apakah pemindahan ibu kota negara merupakan suatu kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan? Vermochten Rehmah Tehid. Kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal rencana pemindahan ibu kota, maka tepatlah mewujudkan visi misi negara Indonesia di tahun 2045 yang mengusung tentang ibu kota yang bertaraf internasional yang di dalamnya terdapat infrastruktur transportasi, sama dan ruang terbuka, kegiatan-kegiatan kebudayaan, serta beberapa infrastruktur yang lainnya. Sehingga pemerintah Indonesia menganggap perlunya pindahnya ibu kota negara. Dengan mempertimbangkan pindahnya ibu kota negara, maka akan diharapkan memeratakan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan wujud dan implementasi dari tujuan nasional negara Republik Indonesia yang sebagaimana telah termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial, sehingga cita-cita konstitusi tersebut direalisasikan dengan pemindahan ibu kota negara yang sesuai dengan 4 pilar, yaitu pembangunan SDM berdasarkan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Dewan Juri yang terhormat, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah mempertegas bahwa telah terjadinya pemindahan ibu kota negara yang telah diatur di dalam pasal 4 ayat 2 yang berbunyi pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dari provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara ditetapkan dengan keputusan Presiden. Dalam keputusan Presiden telah tercantum mekanisme terkait pemindahan ibu kota negara yang telah dikaji secara yuridis, sosiologis maupun filosofis dengan memperhatikan pertimbangan keadaan masyarakat setempat,
dan mencantumkan berbagai pertimbangan aspek non-yuridis lainnya seperti letak strategis pembangunan guna meningkatkan pendapatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat lokal. Sehingga diharapkan tidak adanya kecemburuan oleh masyarakat tertentu yang beranggapan bahwa pembangunan hanya berada di Pulau Jawa. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita memperbandingkan luas wilayah yang akan digunakan untuk pembangunan ibu kota Nusantara dengan luas wilayah Jakarta sebagai ibu kota yang lama, merupakan suatu fakta bahwa ibu kota yang lama hanya memiliki luas kurang wilayah dari 67.000 hektar, sedangkan luas wilayah IKN Nusantara mencapai 199.000 hektar. Perbandingan yang cukup jauh antara kedua wilayah tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah telah memikirkan suatu tatanan ibu kota negara yang lebih baik yang mampu mengakomodasi ruang terbuka hijau yang lebih besar. Kemudian selain itu, apabila kita melihat keadaan ibu kota yang lama, terdapat fakta bahwa beban serta permasalahan kependudukan di ibu kota lama sangatlah tinggi. Beban tersebut apabila dirincikan berupa fakta bahwa populasi penduduk di Jakarta mencapai 10,6 juta jiwa dengan perbandingan antara luas wilayah Jakarta dengan populasi kependudukannya, kepadatan penduduk di Jakarta telah mencapai 14.000 jiwa per kilometer persegi. Kondisi tersebut menyebabkan problem yang kompleks yang terjadi di ibu kota yang lama seperti kemacetan yang tinggi, kriminalitas tinggi, polusi udara, kesenjangan sosial, krisis air, dan masih banyak lagi. Konsep modern yang diartikan oleh Weber sebagai suatu karakteristik yang lebih maju, yang berkembang, tidak tradisional. Kota modern secara harfiah merupakan kota yang secara sosiologis berkembang lebih maju, mendorong warganya turut berkembang lebih modern dengan suatu cita-cita bersama. Kota modern inilah yang direncanakan untuk konsep ibu kota negara yang baru. False policy make to injustice. Kesalahan kebijakan membuat ketidakadilan. Dewan Juri yang terhormat, pemindahan ibu kota negara selayaknya tidak harus dilakukan sekarang, mengingat ada persoalan yang lebih besar yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yakni pandemi COVID-19 yang jelas telah memporak-porandakan berbagai lini kehidupan di negara ini. Salah satunya perekonomian. Pandemi COVID-19 berdampak kepada lesunya perekonomian. Seharusnya pemerintah berfokus untuk membalikan perekonomian negara terlebih dahulu, seperti mensubsidi harga-harga kebutuhan pokok, BBM, pajak, dan lain-lain, bukan malah menambah beban perekonomian dengan memindah ibu kota negara yang diperkirakan menghabiskan dana APBN lebih dari 450 triliun. Selain itu, alasan pemerintah memindah ibu kota negara dikarenakan Jakarta sudah tidak mampu lagi menanggung beban sebagai ibu kota negara dengan berbagai permasalahan yang sudah tidak bisa ditangani lagi, misal banjir, krisis air bersih, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Hal tersebut seharusnya bukan menjadi alasan yang tepat pemindahan ibu kota negara ini. Seharusnya pemerintah memikirkan cara untuk memperbaiki permasalahan di ibu kota saat ini, bukan malah seakan pemerintah lepas tanggung jawab saja terkait permasalahan tersebut. Dewan Juri yang kami hormati, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah terjadi celah pelanggaran mengenai status ambigu ibu kota negara, karena menjadi daerah setingkat provinsi tapi tidak memiliki lembaga legislatif dan bertentangan dengan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 tentang daerah khusus. Kemudian minim terhadap partisipasi dan sosialisasi publik yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan partisipasi masyarakat. Seharusnya ada partisipasi dari masyarakat yang dapat dilakukan melalui forum rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan sebagainya. Beberapa fakta sudah menjelaskan bahwa ada beberapa negara yang mengalami kegagalan dalam pemindahan ibu kota negara disebabkan pemborosan dalam penggunaan anggaran negara. Seperti Korea Selatan yang ingin mewujudkan ibu kota negara yang berkonsep ideal modern yang berkelanjutan dengan mewujudkan konsep Eco City, Smart City, Intelligent City, Go Green City di kota Sejong. Namun, wilayah tersebut kurang menarik ditinggali, sebab terjadinya pemisahan wilayah dari sekitarnya dan malah terjadi pemborosan anggaran di negara tersebut karena ketergantungan oleh teknologi yang mahal. Kemudian di Abuja, ibu kota dari Nigeria,
dalam pemindahannya dahulu juga mengalami kendala dengan konsep ibu kota negara modern. Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa fakta yang ditutupi oleh pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Di antaranya adalah wilayah kosong yang ditempati untuk pembangunan ibu kota negara sebenarnya adalah kawasan tempat tinggal warga lokal, di mana warga tersebut mengklaim memiliki hak milik atas tanah tersebut. Dilansir dari salah satu media koran digital yakni Tempo, warga di sana tidak mengetahui terkait rencana pembangunan ibu kota negara di wilayah tempat tinggal mereka. Tidak ada pemberitahuan kepada warga lokal terkait rencana tersebut. Bahkan mereka kaget karena adanya pematokan tanah di wilayah tempat tinggal mereka yang dilakukan oleh pemerintah. Fakta yang disampaikan pihak pro terkait kondisi lokasi tempat pemindahan ibu kota negara baru yang lebih layak dari ibu kota negara lama juga tidak sepenuhnya benar. Pulau Kalimantan ternyata juga menyimpan berbagai potensi bencana alam yang bisa menjadi ancaman masyarakat. Ancaman bencana alam yang bisa terjadi diantaranya adalah banjir, tanah longsor, angin topan hingga gempa bumi. BMKG sempat mencatat gempa bumi sudah terjadi di Kalimantan, bahkan seluruhnya terjadi di Kalimantan Timur. Kemudian secara ideologis, dalam bidang pertambangan dan lingkungan, menurut Walhi, ibu kota negara bukan merupakan wilayah kosong. Di sana terdapat banyak perusahaan besar yang melakukan kegiatan pertambangan seperti batu bara, emas, minyak, dan lain-lain. Walhi juga mengklaim bahwa terdapat 94 bekas tambang batu bara yang belum direklamasi, sehingga membuat konservasi air dan tanah menjadi rusak. Namun pemerintah hanya menggampangkan perihal tersebut, bahkan pemerintah berdalih siap untuk memperbaiki dan bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, menurut teori economic analysis of law yang dikembangkan oleh filsuf Jeremy Bentham dan Stuart Mill, prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum mengutamakan atas kemanfaatan. Dewan Juri yang terhormat, jika dilihat dari sisi ekonomi, pemindahan ibu kota negara berpotensi menimbulkan pembengkakan pengeluaran negara. Hal tersebut tentu saja jauh dari asas kemanfaatan dan unsur kegunaan serta efisiensi dalam prinsip ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada titik akhir perdebatan untuk mosi pemindahan ibu kota negara. Baik tim pro maupun tim kontra telah memaparkan argumentasi dengan begitu baik dengan disertai data beserta fakta. Dalam hal ini ditemukan suatu benang merah di antara keduanya bahwa keduanya sama-sama menekankan urgensi pemindahan ibu kota negara terhadap kepentingan rakyat. Namun selain kesamaan ditemukan pula beberapa poin-poin pertentangan antara tim pro dan tim kontra. Yang pertama, tim pro menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan suatu kebijakan yang mampu mengakomodir kepentingan rakyat dalam hal perolehan keadilan. Sementara itu, tim kontra berpandangan bahwa kebijakan ini bukanlah suatu kebijakan yang mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Yang kedua, tim pro berpendapat bahwa kebijakan pemindahan ibu kota negara merupakan suatu kebijakan yang sudah sepatutnya dilaksanakan, mengingat kondisi ibu kota lama yakni Jakarta menyimpan berbagai permasalahan sosial serta lingkungan hidup. Dalam hal ini, tim kontra tidak menyangkal adanya permasalahan lingkungan hidup di ibu kota Jakarta, tetapi tim kontra berpendapat bahwa pemindahan ibu kota negara bukanlah suatu solusi bagi permasalahan tersebut. Yang ketiga, tim pro berpandangan bahwa pemindahan ibu kota negara sudah sepatutnya dilaksanakan demi tercapainya Indonesia yang lebih sejahtera di tahun 2045. Tim kontra dalam hal ini berpendapat bahwa kesejahteraan rakyat yang saat ini sudah terancam karena pandemi dapat semakin terabaikan karena pemerintah terlalu berfokus pada pemindahan ibu kota negara. Sebagai suatu penutup, untuk menghindari risiko tidak terwujudnya tujuan akhir dari pemindahan ibu kota negara yang sesuai dengan tujuan nasional, maka pemilihan waktu yang tepat merupakan kunci keberhasilan dari agenda ini. Selain itu, pemerintah harus menyediakan suatu gerakan preventif agar pemindahan ibu kota negara tidak menjadi keran bagi pemindahan permasalahan dari ibu kota negara yang lama ke ibu kota negara yang baru. Pemindahan ibu kota negara juga tidak dapat diartikan sebagai bentuk lepasnya tanggung jawab pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh tim pro maupun tim kontra yang terjadi di ibu kota negara lama yakni Jakarta. Sehingga dalam hal ini, pemerintah tetap harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Sekian dan terima kasih.